A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa adalah anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, mengekspresikan perasaan, dan mewariskan ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, setiap bahasa di dunia sesungguhnya adalah jembatan peradaban. Namun, di antara sekian banyak bahasa, ada satu bahasa yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa, khususnya bagi umat Islam, yaitu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu begitu istimewa? Karena bahasa Arab itu bukan hanya sekadar alat komunikasi sehari-hari, melainkan bahasa wahyu, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Benar, Al-Quran dan hadis itu disampaikan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab merupakan kunci bagi seluruh khazanah keilmuan Islam klasik. Artinya, Anda tidak mungkin memahami Al-Quran secara mendalam dan utuh. Dan juga tidak mungkin Anda memahami hadis-hadis Rasulullah tanpa menguasai bahasa Arab. Demikian pula, tidak mungkin kita dapat menyelami luasnya samudra ilmu keislaman, dimulai dari tafsir, hadis, usul fiqh, ilmu fikih, dan keilmuan lainnya, tanpa memahami bahasa Arab dengan benar. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memulai mempelajari bahasa Arab? Belajar bahasa Arab itu tidak dapat dicapai secara instan. Prosesnya menyerupai anak tangga, harus ditempuh secara perlahan, tangga demi tangga, tahap demi tahap, tidak boleh tergesa-gesa. Dan langkah pertama yang wajib dikuasai jika kita ingin memiliki kemampuan dalam bahasa Arab adalah memahami konsep i'rab dan bina, serta tanda-tandanya. Kenapa demikian? Karena i'rab merupakan kunci utama dalam membedakan makna dalam kalimat, menentukan fungsi kata, serta menangkap maksud dari susunan ayat. Melalui i'rab, kita dapat mengetahui apakah sebuah kata berperan sebagai subjek, objek, ataupun keterangan. Sehingga pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ataupun kitab-kitab klasik dapat dipahami secara tepat. Oleh karena itu, sebelum menekuni kajian keilmuan Islam, pada dasarnya seseorang itu harus memiliki penguasaan terhadap bahasa Arab, terutama dalam bidang i'rab sebagai pondasi utama. Penguasaan dasar ini sangat krusial karena tanpa memahami i'rab dengan tepat, maka seluruh interpretasi teks suci dan literatur klasik bisa menjadi rapuh, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami makna ataupun dalam menerbitkan suatu hukum daripada teks. Dengan memahami i'rab secara benar, maka kita diharapkan tidak hanya membaca teks, tapi juga menangkap struktur dan fungsi daripada kalimat, serta nuansa makna secara ilmiah dan akurat, sehingga kita memiliki pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap Al-Quran dan hadis. Karena itu, berdasarkan hal ini, maka kami melalui video ini bermaksud ingin menyajikan uraian ringkas mengenai konsep dasar i'rab dan bina, serta tanda-tandanya. Pembahasan ini menjadi langkah awal yang penting bagi setiap pelajar dan mahasiswa yang ingin mendalami ilmu keislaman, khususnya bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta literatur klasik Arab secara tepat. Dengan penguasaan pondasi ini, pemahaman kita terhadap teks-teks suci serta karya ilmiah para ulama muslim dulu akan lebih akurat, sistematis, dan bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang i'rab, ada satu pondasi penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu klasifikasi kata dalam bahasa Arab.
Tanpa memahami bagian ini, kita akan kesulitan menentukan posisi kata dalam kalimat. Maka, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Bahwasanya di dalam bahasa Arab, seluruh kata terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah al-ismu, dan yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Isim adalah kata benda yang maknanya dapat dipahami sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya adalah kitabun, buku, talibun, siswa, baitun, rumah. Yang kedua adalah fi'il ataupun kata kerja. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan kepada perbuatan dan terikat oleh waktu, baik waktu lampau ataupun masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Oleh karena fi'il itu terikat dengan waktu, maka para ulama membagikan kembali fi'il menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi, ataupun kata kerja yang berkaitan tentang masa lalu, di mana pekerjaan tersebut sudah dilakukan. Contohnya adalah kataba, artinya dia sudah menulis, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai past tense. Yang kedua adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menceritakan tentang kejadian yang sedang ataupun akan terjadi. Contohnya adalah yaktubu, artinya dia sedang menulis. Dan yang ketiga adalah fi'lu amrin, ataupun kata perintah untuk mendatangkan satu perbuatan setelah perintah itu diucapkan. Artinya, fi'lul amri, kata perintah, selalu berkaitan dengan masa depan. Contohnya, uktub, tulislah. Maka tulisan tersebut dihasilkan setelah perintah tersebut diucapkan. Dan yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu merupakan kata hubung atau partikel yang tidak memiliki makna secara independen. Artinya, huruf ini membutuhkan kepada kata yang lain untuk memperjelas maknanya. Kalau seandainya tidak ada kata yang membantu memperjelas maknanya, maka kita tidak bisa memahami secara sempurna apa yang dimaksud pada huruf tersebut. Sebagai contoh, min, dari. Kita nggak paham dari mana. Lalu kita gabungkan dengan kata benda. Contoh, minal madrasati, dari sekolah. Ilal madrasati, ke sekolah, ataupun fil madrasati, di sekolah. Inilah yang membedakan antara huruf dan 2 kategori yang lain. Bahwasanya isim dan fi'il itu dapat dipahami maknanya walaupun tidak bergabung dengan kata yang lain, sementara huruf itu tidak bisa dipahami maknanya sebelum dibantu dengan kalimat yang lain. Setelah kita memahami bahwa semua kata dalam bahasa Arab terbagi dalam 3 kelompok utama, yaitu kata benda atau yang dikenal dengan isim, dan kata kerja yang disebut sebagai fi'il, serta kata huruf ataupun kata hubung. Maka tahap berikutnya adalah mengenal bagaimana kata-kata ini berfungsi dalam suatu kalimat. Dalam ilmu nahwu ada 2 konsep penting yang membedakan peran kata, yaitu i'rab dan bina. I'rab adalah perubahan kondisi akhir suatu kata dalam satu kalimat sempurna. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kedudukannya ataupun amilnya atau sebabnya dalam struktur bahasa Arab. Kata yang mu'rab bersifat dinamis, berubah-ubah. Artinya, kondisi akhirnya, kondisi daripada akhir kata tersebut dapat berubah ketika berperan sebagai subjek ataupun sebagai objek, atau ketika didahului oleh huruf tertentu. Sebagai contoh misalnya, ja'at talibu, ra'aitu taliba, marartu bit talibi. Kita bisa melihat bahwasanya at-talibu berubah-ubah dari dhammah menjadi fathah, kemudian menjadi kasrah. At-talibu, at-taliba, at-talibi. Kenapa bisa demikian?
Hal ini disebabkan karena kedudukannya yang berubah ataupun didahului oleh huruf-huruf tertentu. Yang kedua adalah bina. Bina adalah kebalikan daripada i'rab. Kalau i'rab itu merupakan perubahan suatu akhir kata, maka bina ini justru kebalikannya. Bina itu merupakan keadaan statis ataupun tetap pada suatu kata yang tidak berubah meskipun posisinya berganti-ganti. Ya, contoh misalnya pada kata hadza ataupun pada kata huwa ataupun pada fi'il madhi kataba. Ketiga kata ini keadaan akhirnya tidak berubah sama sekali. Ini disebut sebagai mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari i'rab dalam bahasa Arab, ada beberapa hal mendasar yang wajib kita ketahui terlebih dahulu. Langkah ini penting agar proses identifikasi i'rab tidak sekedar menebak, namun benar-benar berdasarkan kaidah nahwu yang baku. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah awamilul i'rab ataupun faktor yang menyebabkan perubahan kondisi akhir kata. Yang kedua adalah pembagian i'rab. Yang ketiga, tanda-tanda i'rab. Dan yang keempat adalah kata-kata yang di-i'rabkan. Yang pertama adalah awamilul i'rab. Amil ataupun awamil adalah faktor penyebab terjadinya i'rab ataupun perubahan kondisi pada akhir kata. Para ulama menyebutkan ada sekitar 100 macam amil, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitab Awamil. Namun secara garis besar, awamil, faktor penyebab terjadinya i'rab, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah awamilul lafzi, yaitu faktor-faktor yang muncul dalam bentuk lafadz yang jelas, seperti misalnya fi'il atau kata kerja, atau huruf tertentu seperti huruf jar, di mana kedua amil ataupun faktor ini keberadaannya akan mempengaruhi kata yang ada di depannya. Contoh misalnya, marartu bit-thalibi, aku melewati murid tersebut. Marartu adalah fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Bit-thalibi, huruf ba di sini adalah huruf jar. Nah, huruf jar di sini mempengaruhi kata talib. Kondisi kata talib dipengaruhi oleh huruf jar sehingga talib tersebut dijarkan ataupun majrur dengan huruf ba. Ba di sini adalah amilnya, yaitu huruf jar, sementara talibi adalah kata yang dipengaruhi dengan huruf jar. Maka kalau kita mau i'rab dalam bahasa Arab, kita harus paham dulu mana amil, mana ma'mul, mana yang memberikan pengaruh, mana yang dipengaruhi. Huruf ba adalah kata yang memberikan pengaruh kepada talib, sementara talib adalah kata yang dipengaruhi oleh huruf ba. Maka i'rab tersebut tidak mungkin muncul sendiri, pasti ada penyebabnya. Penyebab itulah disebut dengan amil. Yang kedua adalah amil maknawi ataupun faktor yang mempengaruhi i'rab ataupun kondisi akhir suatu kata, namun bersifat abstrak, artinya tidak nampak dalam bentuk lafadz, maka disebut sebagai maknawi. Maknawi maksudnya adalah sesuatu yang abstrak, tidak dalam bentuk lafadz, tetapi dipahami secara makna. Dan amil ini hanya berlaku pada dua hal. Yang pertama, pada kondisi kata benda yang berada di awal kalimat, atau dalam ilmu nahwu disebut sebagai mubtada. Mubtada adalah kondisi kata yang berada di awal kalimat. Dan amil maknawi yang kedua adalah kondisi kata kerja yang tidak dipengaruhi oleh huruf yang menasabkan ataupun yang menjazamkan. Maka kesimpulannya adalah, sebelum kita memulai i'rab, kita harus mempelajari terlebih dahulu faktor-faktor i'rab, dari rafa menjadi nasab, dari nasab kemudian menjadi jar, ataupun dari nasab kemudian menjadi jazam. Hal ini disebut sebagai awamil. Nah, saya sangat menyarankan bagi Anda yang ingin belajar bahasa Arab,
untuk mempelajari satu kitab yang sangat berguna sekali dalam pembahasan awamil, yaitu kitab Awamilnya Imam Al-Jurjani. Berikutnya yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah i'rab rafa'. Yang kedua adalah i'rab nasab. Yang ketiga adalah i'rab jar. Dan yang keempat adalah i'rab jazam. Yang pertama, i'rab rafa' adalah perubahan khusus pada akhir kata yang ditandai dengan dhammah atau pengganti dhammah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan i'rab di sini adalah kondisi kata yang berubah menjadi rafa' karena disebabkan oleh awamil atau faktor tertentu yang mengubah kondisi akhir kata. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Contohnya misalnya seperti posisi dan kedudukan kata tersebut berada di awal kalimat, ataupun saat kalimat tersebut menjadi subjek. Namun, karena kondisi suatu kata bersifat abstrak, maka dibutuhkanlah indikator atau penanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut dalam kondisi rafa'. Para ulama menyebut indikator tersebut sebagai penanda i'rab. Maka disinilah kita perlu memahami tanda i'rab. Tanda i'rab ini terbagi menjadi 2, khususnya dalam rafa' terbagi menjadi 2, begitu pula dalam nasab, jar dan jazam, semuanya terbagi menjadi 2. Tanda i'rab rafa' ada tanda i'rab utama, ada tanda i'rab pengganti. Adapun tanda i'rab utama adalah baris dhammah. Baris dhammah di sini adalah penanda bahwasanya kondisi akhir kata tersebut adalah rafa'. Dan ini berlaku untuk isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kita akan menjelaskan pada tempatnya apa itu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Adapun tanda i'rab rafa' yang berfungsi sebagai pengganti ataupun penanda pengganti i'rab rafa' adalah huruf waw. Dan ini berlaku untuk jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Kita akan menjelaskan pada tempatnya. Adapun penanda pengganti yang kedua adalah nun. Dan nun di sini hanya berlaku untuk fi'il mudhari'. Contohnya adalah al-muslimu sayadkhulul jannah. Kita coba fokus pada kata al-muslimu. Al-muslimu di sini adalah mubtada ataupun kondisi suatu kata terletak pada awal kalimat. Dan setiap kata yang terletak pada awal kalimat adalah dirafa'kan, dihukumi dengan i'rab rafa'. Dan tanda i'rab rafa' di sini adalah dhammah. Kenapa bisa dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Setiap isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Yang kedua adalah ja'al muslimuna. Ja'a adalah fi'il madhi, al-muslimun adalah fa'il. Setiap subjek ataupun fa'il maka di-i'rabkan juga dengan i'rab rafa'. Berlaku hukumnya i'rab rafa'. Namun berbeda dengan al-muslimu. Pada contoh yang pertama, di sini tanda i'rabnya adalah menggunakan waw. Al-muslimuna. Nah, kenapa bisa waw? Karena al-muslimuna merupakan jamak mudzakkar salim. Secara hukum, jamak mudzakkar salim dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan huruf ya. Huruf waw di sini adalah tanda i'rab far'iyah ataupun pengganti tanda i'rab rafa'. Yang kedua, i'rab yang kedua adalah i'rab nasab. I'rab nasab adalah perubahan khusus pada akhir kata yang disebabkan oleh awamil atau faktor-faktor yang mengubah kondisi kata. Misalnya, karena posisi kata tersebut menjadi objek, ini berlaku pada isim ataupun kata benda, ataupun didahului oleh huruf nasab, dan ini hanya berlaku pada fi'il mudhari'. Nah, perubahan
perubahan kata menjadi nasab, dari rafa' menjadi nasab, juga ditandai dengan dua jenis penanda. Ini yang kita sebut sebagai tanda i'rab. Yang pertama adalah tanda utama, yang kedua adalah tanda pengganti. Tanda utama untuk i'rab nasab adalah fathah. Dan fathah ini sebagai tanda utama i'rab nasab berlaku untuk kata benda tunggal ataupun al-ismul mufrad. Juga berlaku kepada jamak taksir dan berlaku kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf nasab. Yang kedua adalah penanda pengganti untuk nasab. Tanda i'rab pengganti untuk i'rab nasab yang pertama adalah ada alif khusus pada asmaul khamsah, dan juga ada kasrah untuk jamak muannas salim, serta huruf ya untuk kata benda yang bermakna ganda ataupun isim tasniyah. Ia juga berlaku sebagai tanda i'rab nasab bagi jamak muzakkar salim. Dan yang terakhir adalah penghapusan huruf nun pada af'al al-khamsah. Kita akan menjelaskan pada tempatnya apa yang dimaksud dengan af'al al-khamsah, apa yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim. Kita akan menjelaskan pada tempatnya. Contoh misalnya ra'aitu thaliba. Ra'aitu adalah fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. At-thaliba adalah maf'ulun bih ataupun objek. Setiap kata yang menjadi objek maka di-i'rabkan dengan i'rab nasab, dan tanda i'rabnya adalah fathah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ra'aitul muslimati. Saya melihat para muslimah itu. Ra'aitu sama juga fi'il dan fa'il. Ini menjadi amil bagi muslimati. Al-muslimati adalah maf'ulun bih. Dan sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, setiap kata yang menjadi objek ataupun maf'ulun bih dihukumi dengan hukum nasab. Dan di sini tanda nasabnya berbeda dengan pada kata thalib yang kita sebutkan pada contoh yang pertama. Di sini tanda nasabnya justru dengan kasrah, bukan dengan fathah. Dan kasrah di sini merupakan tanda pengganti i'rab, karena kata al-muslimati merupakan jamak muannas salim. Setiap jamak muannas salim maka di-i'rab dengan dhammah apabila i'rabnya rafa', dan dinasabkan dengan kasrah serta dijarkan juga dengan kasrah. Kemudian yang ketiga adalah al-jar. Al-jar adalah perubahan khusus pada akhir kata yang disebabkan oleh awamil atau faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi akhir kata. Misalnya karena kata tersebut didahului oleh huruf jar atau disandarkan dengan kata yang lain. Dalam ilmu nahwu, penyandaran tersebut disebut sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan i'rab jar juga ditandai dengan dua jenis penanda. Ada penanda utama serta penanda pengganti. Penanda jar utama adalah kasrah, dan ini berlaku untuk isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Sementara penanda pengganti adalah huruf ya, dan ini berlaku untuk asmaul khamsah, kemudian isim muthanna, ataupun kata benda yang menunjukkan kepada dua orang atau lebih, dua benda atau lebih, serta jamak muzakkar salim. Dan juga salah satu tanda pengganti untuk i'rab jar adalah harakat fathah, khusus pada al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Namun di sini yang perlu jadi catatan, i'rab jar hanya berlaku untuk kata benda dan tidak berlaku untuk kata kerja, karena kata kerja tidak bisa dijarkan. Yang keempat adalah al-jazmu ataupun jazam. Jazam adalah perubahan tertentu pada akhir kata yang disebabkan oleh awamil ataupun faktor yang mengubah kondisi akhir kata, yaitu didahului oleh huruf jazam. Huruf jazam, para ulama menyebutkan ada 20 huruf jazam, seperti misalnya lam, lamma, alam, alamma. Ini merupakan huruf jazam, serta yang lain-lainnya. Sama seperti i'rab yang lain, perubahan kata menjadi jazam juga ditandai dengan dua jenis i'rab penanda, penanda utama dan penanda pengganti. Penanda utama untuk i'rab jazam adalah baris sukun, dan ini hanya berlaku untuk fi'il mudhari' apabila didahului oleh huruf jazam. Penanda pengganti ada dua. Sementara itu,
penanda pengganti untuk i'rab jazam ada dua. Yang pertama adalah dibuangnya huruf illah. Huruf illah adalah tiga huruf, alif, waw, dan ya yang melekat pada akhir kata pada fi'il mudhari'. Ini disebut sebagai huruf illah. Nah, dibuangnya huruf illah merupakan salah satu tanda pengganti untuk i'rab jazam, dan ini khusus berlaku pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf illah. Yang kedua adalah dibuangnya huruf nun, atau untuk af'alul khamsah. Kita akan menyebutkan nanti pada tempatnya af'alul khamsah apa-apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang klasifikasi i'rab ataupun jenis-jenis i'rab, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kata-kata dalam bahasa Arab yang di-i'rab. Bahwasanya kata-kata yang di-i'rab dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata benda, yang kedua adalah khusus fi'il mudhari'. Sementara sisanya semuanya dimabnikan ataupun posisinya tetap. Kata benda yang di-i'rabkan dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada kata benda yang di-i'rabkan dengan tanda i'rab harakat, dan juga ada kata benda yang di-i'rabkan dengan tanda i'rab huruf. Adapun kata benda yang di-i'rabkan dengan tanda i'rab harakat, yang pertama adalah al-ismul mufrad, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan satu benda saja, ataupun sederhananya adalah kata benda bermakna tunggal. Dia itu bukan kata benda bermakna ganda ataupun musanna, ataupun bukan pula kata benda bermakna jamak ataupun plural. Nah, setiap kata benda dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Ini perlu dihafal. Contoh kata benda yang dirafa'kan dengan dhammah, contoh pada kata ja'at thalibu. Ja'a adalah fi'il madhi. Setiap fi'il madhi adalah mabni, dan thalibu adalah fa'il. Setiap kata yang fa'il maka di-i'rabkan dengan i'rab rafa'. Berlaku baginya hukum i'rab rafa', dan tanda i'rabnya adalah dhammah. Contoh yang kedua yaitu nasab, kata benda yang dinasabkan. Ra'aitu thaliba, aku melihat murid itu. Ra'aitu adalah fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. At-thaliba adalah maf'ulun bih ataupun objek. Setiap objek maka berlaku baginya hukum i'rab nasab, dan tanda i'rabnya adalah fathah. Yang ketiga adalah jar. Contohnya adalah marartu bit-thalibi, aku melewati murid tersebut. Marartu juga merupakan subjek dan predikat, fi'il dan fa'il. Ba merupakan huruf jar. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar maka berlaku hukum bagi kata tersebut i'rab jar, dan tanda i'rab jar di sini adalah kasrah pada akhir kata. Maka kesimpulannya, isim mufrad dirafa dengan tanda i'rab dhammah, dinasab dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Yang kedua adalah jamak taksir. Adalah jamak yang bentuknya berubah dari mufradnya ataupun kondisi tunggalnya ataupun dari kondisi asalnya. Sebagai contoh misalnya pada kata kitabun berubah menjadi kutubun. Kitab artinya satu buku, kutub artinya buku-buku. Atau contoh yang lain misalnya seperti talibun berubah menjadi tullabun. Perubahan tersebut dinamai dengan taksir. Apabila dirafa'kan, maka dirafa'kan dengan dhammah. Sebagai contoh, al-kutubu nafi'atun. Kitab-kitab ini bermanfaat. Kitab al-kutub adalah mubtada. Dan setiap kata yang menjadi mubtada maka dihukumi dengan i'rab rafa'. Dan tanda i'rabnya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena kata kutub adalah jamak taksir. Maka di sini kita perlu mengetahui amilnya, hukum i'rabnya,
Yang ketiga adalah harus kita ketahui jenis katanya. Ini contoh yang pertama. Yang kedua adalah nasab. Setiap jamak taksir maka berlaku baginya hukum i'rab nasab dengan fathah, sama seperti isim mufrad. Contohnya adalah qara'tul kutuba. Saya membaca kitab-kitab tersebut. Qara'tu adalah fi'il dan fa'il. Al-kutuba adalah maf'ulun bih. Nah, setiap kata yang menjadi maf'ulun bih ataupun objek, maka berlaku hukumnya i'rab nasab. Maka di sini tanda i'rabnya apa? Dan tanda i'rabnya adalah fathah. Kenapa bisa fathah? Karena dia adalah jamak taksir. Yang ketiga adalah contoh i'rab jar. Misalnya, nazartu ilal kutubi. Saya melihat kepada kitab-kitab tersebut. Kata ila merupakan huruf jar. Al-kutubi adalah kata yang dipengaruhi oleh huruf jar. Setiap kata yang dipengaruhi oleh huruf jar, maka berlaku baginya hukum i'rab jar. Dan tanda i'rabnya adalah kasrah. Maka kesimpulannya, jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk aslinya, dan jamak taksir tersebut dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ini banyak orang membaca jam'ul muannatsis salimi. Itu bacaan yang salah. Yang benar adalah jam'ul muannatsi as-salimu. Karena as-salimu di sini merupakan sifat daripada jamak, bukan sifat daripada muannas. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan kepada perempuan dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Contohnya misalnya muslimatun, seorang muslimah, ataupun satu muslimah. Ketika dijamak, maka kita tidak perlu mengubah bentuk kalimat tersebut seperti jamak taksir. Tidak perlu kita ganti harakatnya. Namun yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan alif dan ta pada akhir kata tersebut. Maka disebut jamak ini adalah jamak yang salim, ataupun kata plural yang terbebas dari perubahan bentuk katanya. Nah, setiap jamak muannats salim dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasrah, dan dijarkan pun dengan kasrah. Sebagai contoh, jamak muannats salim yang dirafa'kan dengan dhammah, ja'atil muslimatu. Para muslimah itu telah datang. Ja'at adalah fi'il madhi, al-muslimatu adalah fa'il ataupun subjek, dan subjek berlaku hukumnya rafa'. Dan tanda rafa' di sini adalah dhammah. Kenapa bisa dhammah? Karena dia adalah jamak muannats salim. Yang ketiga adalah jamak muannats salim yang di'irabkan dengan i'rab jar. Jamak muannats salim yang di'irabkan dengan i'rab jar, maka i'rabnya adalah dengan kasrah. Tanda i'rabnya adalah kasrah. Contohnya adalah marartu bil muslimati. Saya melewati para muslimah tersebut. Marartu adalah fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. Ba adalah huruf jar, al-muslimati adalah kata yang dijarkan, yang dipengaruhi oleh huruf jar. Setiap kata yang dipengaruhi oleh huruf jar maka berlaku baginya hukum jar. Dan tanda i'rab jar di sini adalah kasrah. Di sini kesimpulannya, jamak muannats salim adalah kata benda yang menunjukkan kepada perempuan yang struktur katanya itu tidak berubah sama sekali, hanya ditambahkan alif dan ta pada akhir kata tersebut untuk menandakan bahwasanya kata tersebut adalah kata yang plural ataupun kata yang jamak. Dan jamak muannats salim di'irabkan, dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasrah, dijarkan pula dengan kasrah. Ini tolong diingat baik-baik. Setelah kita menjelaskan kata benda yang di'irabkan dengan tanda i'rab harakat, maka selanjutnya kita akan menjelaskan kata benda yang di'irabkan dengan penanda i'rab huruf. Namun sebelum itu perlu dipahami bahwasanya kami tidak menjelaskan seluruh kata benda yang di'irabkan dengan i'rab harakat dalam video ini. Beberapa kata benda tersebut membutuhkan waktu dan penjelasan yang lebih panjang dan detail, sehingga tidak sesuai apabila dijelaskan dalam video ini. Di antaranya adalah isim maksur dan isim mangkus, serta alismul ladzi la yansharif, kata benda yang tidak ditanwinkan. Untuk lebih jelasnya bisa kita merujuk kepada
kitab-kitab yang berbicara tentang ilmu nahwu dasar. Adapun kata benda yang di-i'rab dengan i'rab huruf, yang pertama adalah jamak al-mudzakkaris salim ataupun jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah kata benda yang menunjukkan kepada makna plural dan berlaku untuk beberapa orang laki-laki. Dan sama seperti jamak muannats salim, jamak muzakkar salim juga tidak berubah struktur kalimatnya. Contohnya adalah muslimun. Muslimun adalah bentuk kata tunggal. Ketika dirubah menjadi plural, maka menjadi muslimuna. Nah, di sini kita lihat bentuknya tidak berubah, hanya ditambahkan huruf waw di akhir kata tersebut. Dan jamak muzakkar salim ini dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan ya, dan dijarkan pula dengan ya. Sebagai contoh misalnya, ja'al muslimuna. Al-muslimun merupakan jamak muzakkar salim, posisinya berada pada i'rab rafa' dan tanda i'rabnya adalah waw. Begitu pula ra'aitul muslimina. Al-muslimin merupakan maf'ulun bih ataupun objek, dan setiap objek di-i'rabkan dengan i'rab nasab dan tanda i'rabnya adalah ya. Kemudian marartu bil muslimina. Marartu adalah fi'il dan fa'il, ba adalah huruf jar, dan al-muslimin adalah jamak mudzakkar salim yang dijarkan dengan huruf ba dan tanda jarnya adalah ya. Yang berikutnya adalah al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah maksudnya adalah 5 kata benda khusus, adalah 5 kata benda, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. 5 kata benda ini di-i'rabkan dengan i'rab rafa' dengan waw dan dinasabkan dengan tanda i'rab alif serta dijarkan pula dengan tanda i'rab ya. Contohnya apabila di-i'rab dengan i'rab rafa', jaa'a abuka, telah datang ayahmu. Jaa'a adalah fi'il madhi, abuka adalah fa'il, abu adalah fa'il, dan setiap fa'il sebagaimana kita ketahui di-i'rab dengan i'rab rafa' dan tanda rafa'nya adalah waw. Abu mudhaf dan kaf mudhaf ilaih. Contoh yang kedua adalah nasab. Ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu. Abaka adalah maf'ulun bih ataupun objek. Setiap objek di-i'rab dengan i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Contoh yang ketiga, jar. Marartu bi abika, saya melewati ayahmu. Marartu adalah fi'il dan fa'il, ba adalah huruf jar, kemudian abika adalah al-asma al-khamsah yang dijarkan dengan ba. Setiap kata yang dijarkan dengan ba maka berlaku hukumnya hukum jar, dan tanda jarnya di sini adalah huruf ya. Kemudian berikutnya adalah al-musanna. Musanna maksudnya adalah kata benda yang menunjukkan kepada 2 hal ataupun 2 benda ataupun 2 personal. Contohnya adalah thalibun. Thalibun adalah artinya seorang murid. Apabila kita ingin mengubahnya menjadi 2 orang murid, maka kita katakan thalibani, ditambahkan alif dan nun di akhir katanya. Ditambahkan alif di akhir katanya, sementara nun merupakan pengganti tanwin. Nah, setiap kata musanna dirafa'kan dengan alif, dinasabkan dengan ya, dan dijarkan pula dengan ya. Contohnya misalnya ketika rafa', ja'at thalibani, telah datang 2 orang siswa. At-thalibani adalah fa'il, dan fa'il itu marfu, dan tanda rafa'nya adalah alif. Sementara nun merupakan pengganti tanwin pada isim mufrad. Contoh yang kedua adalah ketika dinasab, ra'aitu at-thalibaini. Ra'aitu adalah fi'il dan fa'il, at-thalibaini maf'ulun bih, objek. Setiap yang objek maka dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Contoh yang ketiga, ketika dijarkan, marartu bit thalibaini, saya melewati 2 orang siswa. Nah, marartu adalah fi'il dan fa'il, ba adalah huruf jar,
At-talibaini adalah kata yang dijarkan dengan ba. Nah, setiap kata yang dijarkan maka berlaku baginya hukum jar, dan tanda i'rabnya adalah ya karena dia merupakan musanna.